Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina minal muslimina wal muslimat wa liman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i saddah asy-syafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha wa aina mahallat arwahuhum wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub, masih lanjutan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Ibnu Abbas. Ada satu riwayat daripada sepupu Nabi, yakni Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Nama beliau Abdullah, tapi lebih dikenal dengan nasabnya ya, Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Kalau ada seorang sahabat disebutkan bin kepada ayahnya, yang ayahnya itu juga seorang sahabat yang Islam, maka itu radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas. Abdullahnya mukmin, sahabat, Abbasnya mukmin juga sahabat, makanya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau seandainya hanya anaknya saja yang beriman, contohnya Umar bin Khattab, nah, maka itu radhiyallahu anhu gitu. Nah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya. Nah, yang ditaroddi itu hanya anaknya saja. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas, nah, sepupu dan paman Nabi ini, itu dua-duanya adalah seorang mukmin. Makanya ditaroddi keduanya. Berkata ia, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, niscaya memaling, menghindarkan Allah Ta'ala daripadanya 70 pintu daripada bala. Kalau orang sudah baca bismillahirrahmanirrahim, Allah alihkan dari dia 70 bala dan duka cita dan kesusahan. Jadi rajin-rajin baca basmalah. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahwasannya syajaratul wujud, ini ada satu pohon namanya pohon, ada yang bilang syajaratul hayat, ada syajaratul wujud. Ya, ini perkara gaib lah. Bercabang ia daripada bismillahirrahmanirrahim, dan bahwasannya sekalian alam itu berdiri dengan dia. Maka karena demikian itulah barang siapa membanyak menyebut akan dia, yakni akan bismillahirrahmanirrahim, jadi haibah, jadi hebat,
ia pada alam ulwi dan alam sufli. Jadi kalau ada orang rajin baca bismillah dengan menghadirkan maknanya, dia akan dianggap sebagai orang yang tinggi derajatnya di alam langit, malakut, dan di alam dunia, mulk. Ketahuilah olehmu bahwasannya bagi Allah Ta'ala itu 3.000 nama. Allah punya 3.000 nama. Asmaul Husna hanya sebagian. Yang kita tahu 99 itu hanya sebagian. Allah punya 3.000 nama. 1.000 nama mengetahui akan dia oleh malaikat jua, tiada yang lain. 1.000 nama hanya diketahui oleh malaikat. Lain daripada malaikat nggak tahu. Dan 1.000 nama mengetahui akan dia oleh anbiya jua, tiada yang lain. 1.000 lagi hanya diketahui para nabi, yang lain nggak tahu. Dan 300 nama disebutkan dia di dalam Injil. Di dalam Injil ada 300 nama Allah. Dan 300 nama disebutkan di dalam Taurat. 300 lagi disebutkan dalam Taurat, sisa 400 nih ya. Dan 300 nama disebut di dalam Zabur. 300 nama disebut di dalam Zabur. Dan 99 disebut akan dia di dalam Quran. Dan 1 nama memberi bekas dengan dia Allah Ta'ala jua. Yang tahu itu cuma Allah Ta'ala jua. Yakni ia jua yang mengetahuinya, tiada yang lain. Nah itu ya faidah rahasia-rahasia saja, bukan sesuatu yang wajib diketahui ya. Nah, kata setengah ulama, yang 1 nama itu tersebut di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Yang 1 nama itu disebut dalam suhuf Nabi Ibrahim. Tadi kami baru belajar bahwa Nabi Ibrahim itu diberikan 30 suhuf. Allah turunkan ke dunia ini 104 kitab. 104 kitab. 60 itu diberikan kepada Nabi Syith. 30 diberikan kepada suhuf kepada Nabi Ibrahim. 60 suhuf diberikan kepada Nabi Syith, 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhufnya diberikan kepada Nabi Musa, lain daripada Taurat. Baru Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, kemudian Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, jadi di dalam suhuf Nabi Ibrahim itu katanya ada tuh 1 nama yang hanya Allah yang tahu itu. Dan makna 3.000 nama itu, semua 3.000 nama itu terkandung di dalam 3 nama ini. Nah, yang 3.000 itu bisa terkandung di dalam 3 nama ini. Apa itu? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka barang siapa mengetahui akan dia dan berkata akan dia seolah-olah seperti ia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian namanya, itu seperti nyebut seluruh nama Allah. Nah, itu Asmaul Husna kalau bisa dihafal. Asmaul Husna hafal bapak-bapak, ibu-ibu nih. Ada dalam satu riwayat yang hafal nama-nama Allah itu dakhalal jannah, masuk surga. Segampang itu masuk surga. Nah, barang siapa yang menghafal, dia bahasanya hafazah memang. Tapi maksud daripada kata hafazah itu carahan dari ulama macam-macam. Kalau dari kata hafalnya ya udah. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Seterusnya hafal masuk surga udah. Nah, ya paling enggak hafal dulu lah sebelum bisa menerapkan, sebelum betul-betul bisa menuangkan dalam adab kehidupan kita. Nah. Kemudian, dan barang siapa, ini kaitannya ke fikih ini. Dan barang siapa lupa mengucap bismillah pada awal makan atau minumnya, hendaklah mengucap akan dia pada pertengahannya atau pada akhirnya. Jadi kalau makan atau minum lupa baca bismillah, bacalah bismillah
di tengahnya, atau di akhirnya juga boleh. Dengan katanya, bagaimana lafaznya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini jelas nih. Kadang untuk masalah ini orang masih agak bingung. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, bismillahi awalu wa akhiru. Ada bingung-bingung barisnya. Tuh udah dibarisin tuh kan. Nah, udah tuh. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dan jangan salah lagi. Kita nih pelupa. Kadang makan pun baca bismillah lupa. Jadi seandainya lupa, jangan sampai nggak dibaca, di tengahnya baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, supaya apa itu? Supaya muntah setan itu. Jadi kalau ada orang makan lupa baca basmalah, itu setan ikut makan. Dia bukan makan nasinya, nasinya tetap segitu aja. Dia bukan makan lauknya, tak nampak kita ayam tuh berkurang tiba-tiba, enggak. Tapi yang dia makan adalah barokahnya. Sehingga makan itu tidak ada barokah. Nah, supaya dia muntah dari apa yang sudah dia makan, bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Hikayat, ini ada cerita. Enaknya baca kitab tasawuf tuh kayak baca buku cerita. Hikayat. Bahwasannya ini kisah masyhur ya. Kita sering nyeritain ini sama anak-anak kita. Kita sering nyeritain ini, dapat juga cerita ini dari guru-guru ngaji kita. Bahwasannya setan gemuk berjumpa dengan setan kurus. Udah pernah lah ya dengar cerita itu ya. Saya mungkin lebih dari 10 kali dengar dari guru-guru saya ngaji tasawuf, nanti ada cerita ini. Biasanya memang di muqaddimah lagi bahas basmalah. Bahwasannya setan gemuk berjumpa dengan setan kurus. Maka berkata setan gemuk bagi yang kurus, "Mengapa engkau jadi kelakuan ini?" Kalau bahasa kita, kok begini keadaanmu? Katanya, kata si setan yang kurus, karena bahwasannya mengerasi atasku. Mengerasi itu mengalahkan. Mengerasi atau mengalahkan atasku oleh seorang laki-laki. Apabila ia masuk ke rumahnya, berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila keluar, ia berkata Bismillah. Nah, masuk rumah ini yang kadang kita sering lupa. Kita seringnya Assalamualaikum aja. Parahnya Assalamualaikum pun lupa. Padahal bagusnya sebelum Assalamualaikum, itu tetap Bismillah dulu. Bahkan amalan dari Habib Umar, itu baca ayat kursi dan Al-Ikhlas dulu. 3 kali lagi Al-Ikhlasnya. Nggak masuk-masuk gitu. Kalau mau ngamalin, ya mungkin beginilah. Udah nampak rumah tuh, adalah dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, seterusnya. Sambil melangkah, sambil mendekat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu 3 kali. Bismillah, Assalamualaikum. Kata Habib Umar, kalau yang setiap kali masuk rumah baca seperti itu rumah tangga tentram, damai, nggak banyak masalah. Yang sekarang ini mungkin rumah tangganya sedang bermasalah, coba diamalin. Kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga orang ini kan macam-macam. Ada yang masalahnya kecil, tapi hatinya lebih kecil dari masalahnya. Jadi berat kali dia rasa. Ada yang kayaknya udah payah betul, tapi hatinya lebih besar daripada masalahnya. Jadi tenang aja dia. Maka siapapun yang saat ini sedang bermasalah, coba amalin. Sebelum masuk, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Rutin, tapi jangan berharap sekali baca langsung berubah semua keadaan. Enggak lah. Nah. Kalau keluar, ia baca Bismillah. Biasanya Bismillahnya itu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila memakan, kalau dia makan berkata Bismillah. Dan apabila meminum berkata Bismillah. Demikianlah maka aku lari daripadanya. Enggak ada jatahku. Dia mau masuk, dia baca basmalah. Enggak bisa aku ikut masuk rumahnya. Tidur aku di teras. Dia mau keluar berkendaraan, aku nak membonceng, dia baca Bismillah. Tak bisa membonceng. Aku ikuti dia sambil jalan, sambil lari. Begitu dia makan, dia baca basmalah. Begitu dia minum, dia baca basmalah. Udah tidur di teras, tak berapa tumpangan, tak kasih makan, tak kasih minum, urus ya teman. Nah.
Kemudian berkata setan yang kurus bagi yang gemuk, betapa hal kamu, kulihat akan dikau di dalam kelakuan yang elok. Kalau kau, apa kabar kok ku tengok, bagus sekali keadaanmu, tegap, gemuk. Katanya, karena aku mengerasi akan seorang laki-laki. Nah, kalau aku yang ngalahkan si laki-laki tadi. Lihat nih, hinanya orang yang kurang zikir ya. Apabila ia masuk ke rumahnya, tiada berkata bismillah. Dan apabila memakan atau meminum dan lainnya, tiada berkata akan dia, maka aku sekutukan dia pada sekaliannya. Tidur bareng, makan bareng, minum bareng, bebonceng kereta, masuk ke mobil, semua tuh ikut aja setan ini. Dan aku naik di atas tengkuknya, setan tadi itu naik ke atas pundaknya, nah, seperti binatang. Ditunggangi dia sama setan kalau dia nggak berzikir. Maka jangan sampai lupa berzikir. Agama kita ini agama zikir. Agama kita itu diajarkan oleh baginda Nabi, setiap gerak-geriknya itu ada zikir supaya nggak lupa. Mulai dari bangun tidur, begitu buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bergerak turun, biasa kemana tuh? Kamar mandi. Kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Keluar kamar mandi, gufranaka alhamdulillahi adhaba anil adha wa afani. Kemudian masuk ke kamar, gelar sejadah, salat, udah zikir tuh. Nah, habis itu makan berzikir, minum berzikir, keluar rumah berzikir, naik kendaraan berzikir, dapat tanjakan ada zikirnya, Allahu Akbar, dapat turunan ada zikirnya, subhanallah. Agama kita disuruh zikir. Bersin berzikir, nguap berzikir, telinga bedenging berzikir, dengar ayam berkokok zikir, keledai meringkik zikir, mau duduk sunnah solawat, bangkit dari duduk sunnah solawat. Tujuannya apa? Supaya nggak lupa sama Allah di setiap keadaan. Kata baginda Nabi, masalul ladzi yazkurullaha walladzi la yazkurullaha, perumpamaan orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, masalul hayyi wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah hidup, fisiknya hidup, hatinya hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah mati, walaupun fisiknya hidup, hatinya mati. Walaupun raganya hidup, tapi udah macam tak bernyawa, kayak zombie. Tahu zombie? Bergerak tapi tak ada isinya. Itu kalau yang tidak berzikir, kayak mayat hidup ya. Nah. Hikayat adalah bagi Abi Muslim Al-Khulani, seorang jariyah, seorang ulama sufi yang bernama Abu Muslim Al-Khulani. Dia punya budak perempuan, memberi minum racun akan penghulunya. Si budak perempuan ini ngasih Al-Imam Abu Muslim Al-Khulani minuman beracun. Nggak tahu apa dulu namanya. Kalau sekarang cyanida gitu lah. Maka tiada memberi bekas racun itu padanya. Ternyata nggak berpengaruh racun itu kepadanya. Maka tatkala panjang masanya, maka begitu ditengok, udah lama tak ada pengaruhnya. Berkata jariyah bagi penghulunya, si budak perempuan tadi ngomong kepada tuannya, yakni Al-Imam Abu Muslim Al-Khulani, bahwasannya aku beri minum racun akan dikau tuan. Ini aku ngaku, aku pernah ngasih engkau minuman beracun. Ngaku pula dia. Masa beberapa lama, sudah beberapa lama tuh kasih racun. Dan tiada memberi bekas kepada engkau, tapi nggak ada pengaruhnya samamu tuan. Maka berkata penghulunya, maka penghulunya nanya, karena apa engkau beri minum racun akan daku? Kenapa kau kasih aku minum racun? Ini nekat betul nih ya, budaknya nih. Ngaku tentang perbuatannya. Apa sebab kau kasih aku minum racun? Katanya, kata si budak perempuannya, karena bahwasannya engkau sudah tua, maka apa sebab engkau tiada merdekakan akan daku? Ku tengok kau udah tua tuan, tapi enggak lah kunjung kau merdekakan aku. Mending ku racun aja engkau. Pala nih.
Tak dimerdekakan. Maka kata penghulunya, bahwasannya aku berkata tatkala tiap-tiap kali aku meminum dan makan bismillahirrahmanirrahim. Aku tiap kali makan, tiap kali minum itu tidak lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Maka tiada memberi mudarat ia akan daku. Nah, dengan berkatnya. Jadi dengan keberkahan basmalah, itu semua yang kau lakukan, racun yang kau berikan, nggak ada mudaratnya kepadaku. Kemudian dimerdekakan akan dia oleh penghulunya. Lah, kalau di sini udah dikasusin ya, udah dilaporin ke polisi, ini malah dimerdekain. Kalau ulama dulu memang beda sudut pandangnya. Kenapa kau racun aku? Enggak, kau merdekakan aku Tuhan. Ya udahlah, kau merdeka. Malah begitu. Ya Allah. Dan diriwayatkan bahwa segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Quran. 104 kitab yang turun dari langit itu maknanya terkumpul dalam Al-Quran. Dan segala makna Quran pada Fatihah. 114 surah, 6.326 ayat, itu semua maknanya terkumpul di dalam Al-Fatihah. Dan segala makna Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan 7 ayat Fatihah, 156 huruf itu semuanya terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna Bismillah, seluruh Bismillahirrahmanirrahim itu, nah, yang 19 huruf itu, nah, itu pada ba, itu terkumpul maknanya pada bi, itu kan bismillah, ada bi-nya itu. Nah, itu terkumpul pada bi-nya itu. Maka maknanya yang isyari secara isyarat. Isyarat itu dia nggak langsung tersurat. Itu dengan telaahan yang agak lebih mendalam ya. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Itu maksud bi-nya itu. Apa artinya? Dengan aku ada barang yang ada, nah, dan dengan daku ada barang lagi akan ada. Yang telah ada itu adanya karena aku, yang nanti akan ada itu pun akan adanya karena aku, kata Allah. Itu maksud ba-nya itu. Dan sekalian makna ba-nya itu terhimpun pada nuqtohnya, terkumpul pada titiknya. Tapi perhatikan, titik yang dimaksud bukan titik yang di bawah ba. Karena dulu titik itu belum ada. Jadi dulu titik itu nggak ada. Kalau sekarang nih ada Arab gundul ya, tapi masih bertitik. Berarti belum gundul-gundul kali, masih cepak deh. Kalau dulu titik pun tak ada. Mulai dibuat ada itu sejak katanya terjadi banyak kesalahpahaman dalam baca. Jadi titiknya itu orang suruh nitiin sendiri. Sampai ada kisah dari guru kami. Nah, saya nggak tahu di kitab mana, tapi masyhur kisahnya. Ada seseorang meminta resep obat. Maka dikirimkanlah sebuah hadis yang tulisannya habbatus sauda Shifaun min kulida. Cuma kan dulu nggak ada titiknya. Jadi H terus ada cekungan, nggak ada titiknya. Ini mau dititikin apa aja bisa nih. Jadi habbatun sama jannatun pun tuh sama tulisannya, orang nggak ada titiknya. Terakhir ada yang baca hayyatus sauda, dititikin 2 perasaan dia. Hayyah itu artinya ular. Hayyatus sauda shifaun min kulida, ular hitam, obat untuk segala penyakit. Padahal habbah, biji yang hitam. Akhirnya dia ambil ular hitam, mati dia konsumsinya. Gara-gara titik nih. Gara-gara titik. Akhirnya kalau saya nggak salah ingat, dulu ada seorang ulama bahasa namanya Abul Aswad Ad-Duwali. Beliaulah yang memberikan titik-titik tadi itu. Dia kasih titik biar nggak salah baca. Nah, jadi yang dimaksud ba itu terkumpul pada titiknya, bukan titik yang di bawah, bukan. Kenapa? Karena dulu belum ada titik. Jadi yang mana?
yakni titik yang di atasnya yang mula turun di ujung kolam, di ujung pena. Kalau kita mau nulis huruf ba gimana? Pasti ada pertama kali pena tuh nyentuh ke kertas, tek, baru nanti ditarik kan itu. Nah itu titik pertama kali di kertas tuh tek, itulah yang dimaksud kumpulan dari semua bacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang mula turun di ujung kolam yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan. Nah, jadi itu terus Bismillah. Jadi titik awal itulah dia terkumpul di situ. Tiada titik yang di bawahnya, bukan titik yang di bawahnya. Kata setengah ulama, nah apa itu? Pada titik yang di bawahnya. Ada juga yang berpendapat pada titik di bawahnya, tapi kebanyakan bukan. Dan maknanya yang isyari bahwasannya zatullah, zat Allah itu nuqtatul wujud. Jadi Allah itu adalah sumber segala yang ada. Ini Bismillah, titik, dari titik itu muncullah ba, sin, mim, terus sampai 30 juz Al-Quran itu pasti awalnya dari titik huruf ba. Maka seolah Allah lah sumber isyaratnya dia dari segala yang ada. Nah, dari zat Allah yang diibaratkan titik, nah bukan zat Allah itu titik, bukan. Dari situlah ada semua alam ini, langit ini, lautannya segala macam. Itu adalah dari zat Allah. Nah, yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang maujud. Maka yaitu isyarah kepada wahdatul wujud. Nah, ini bukan maksudnya itu ya. Setiap segala sesuatu itu ada Allahnya, bukan. Nanti takutnya begitu. Kan? Artinya kalau di dalam kitab tauhid yang agak-agak berat, ada kitab tauhid namanya Durrun Nafis. Pernah dengar kitab itu? Durrun Nafis. Saya dulu belajar sama almarhum Alim Alamsyah yang kata beliau ini nggak boleh diajarkan, kata. Ini nggak boleh diajarkan. Di sini ada pernah belajar? Pernah. Oh, masya Allah tuh. Kalau udah belajar Durrun Nafis tuh udah luar biasa tuh. Nah, sampai sekarang ada. Sekarang ada yang masih belajar kitab Durrun Nafis. Udah nggak ada lagi. Ya bagusnya nggak usah juga. Karena banyak kalimat-kalimat yang membuat salah paham nanti. Nah, saya ingat dulu waktu belajar itu ada istilah nazratul wahdah fil kasrah wa nazratul kasrah fil wahdah. Ada cerita begitu. Memandang yang satu pada yang banyak dan memandang yang banyak pada yang satu. Artinya memandang yang satu pada yang banyak, kemanapun kita pandang, kita tujuannya arahnya kepada yang satu, yaitu Allah. Jadi kita lihat kemanapun Allah. Nah itu maksudnya begitu. Karena Allah tadi itu adalah titik awalnya itu tadi, semuanya. Dan memandang yang satu pada yang banyak. Nah, mandang yang banyak pada yang satu. Ketika kita ingat Allah, maka kita akan tahu bahwa semua alam ini adalah dari Allah. Nah, tadi ya saya di Kalimantan itu banyak mengkaji kitab Melayu seperti ini juga. Di daerah Pemangkih namanya, Kalimantan, Banjar. Itu banyak ngaji kitab Melayu begini juga. Nah, dan waktu saya cerita tentang kitab Durrun Nafis, mereka kata, ada yang ngajar itu di Medan. Saya bilang ada. Itu kitab bahaya gitu mereka. Bisa salah-salah paham kalau yang enggak ini, yang enggak pandai nyampaikan. Dan dulu memang setahu saya yang ngajar itu juga cuma Mu'alim Alamsyah. Dan itu juga enggak bisa diserap dengan baik lah. Beliau itu juga mengajar ini lewatin. Kita selesaikan bismillah sedikit lagi. Faidah. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ibu-ibu yang suka ngamal, jangan suka ngomel Bu ya, suka ngamal. Beda huruf sedikit aja tuh, ngamal sama ngomel. Ibu-ibu yang suka ngamal nih amalin silahkan. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tatkala hendak tidur,
niscaya diamankan dia Allah Ta'ala pada demikian malam itu. Jadi kalau dia baca 21 kali bismillah sebelum tidur, Allah amankan dia pada malam hari itu daripada kejahatan setan. Insya Allah nggak ada cerita diganggu kuntilanak, gendruwo, jin segala macam tuh nggak ada. Setan dan jin dan manusia, insya Allah nggak dibongkar orang rumahnya, nggak dimaling, insya Allah aman. Dan daripada pencuri itu maksudnya. Dan terbakar api, insya Allah nggak kebakaran tuh rumah. Dan daripada mati terkejut, insya Allah nggak mati mendadak orang yang baca 21 kali basmalah sebelum tidur. Dan menolakkan daripada tiap-tiap bala, insya Allah Ta'ala dengan berkatnya. Karena nanti ini sebelum tidur, bacalah bismillah 21 kali. Insya Allah belum sempurna 21 kali, udah tidur. Sampai ngaji sampai jam 10. Geletak, apalagi kalau bacanya sambil geletak. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. 10 kali udah terlelap. 10 kali udah nyenyak. Tapi mending begitulah daripada orang tak bisa tidur ngitung domba ya. Ada orang dulu katanya ngitung domba. Kalau payah tidur, ini baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 21 kali tidur. Aman tuh. Ya tapi aman bukan dicoba-coba. Udah Pak nggak usah kunci Pak, aku udah baca 21 kali. Ya tak begitulah. Il wa tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Jangan dites-tes yang seperti itu. Nah, insya Allah aman dari kebakaran, aman dari pencuri, aman dari yang lain. Akan datang al-babur rabi'.